Gak bener ini, gak bener. Gak bener kenapa Dea? Ini dok, ada netizen cerita di sosmed. Katanya dia lagi promil tapi gagal terus. Oh iya? Terus gimana? Tapi dia jadi dirujak netizen dok. Katanya karena orang itu ngerokok. Emang bisa ya? Oh, banyak sih penyebabnya. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa sih promil-promil bisa gagal. Jadi, faktor penyebab kegagalan promil sebenarnya cukup banyak. Bahkan sampai yang tidak bisa kita deteksi. Sehingga dikenal dengan unexplained infertility. Tetapi sebelum sampai di diagnosis unexplained infertility, maka kita bahas dulu yuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dari promil. Sebenarnya pemeriksaan yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan pemeriksaan analisis sperma. Gentleman's first. Dari analisa sperma, sebenarnya kita sudah bisa menentukan metode promil mana yang masih memenuhi persyaratan untuk dilakukan. Nah, kondisi sperma yang tidak baik ini juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari promil dan juga tentunya kegagalan promil. Jadi, kalau ada kelainan di sperma, sebaiknya memang diobati terlebih dahulu agar bisa meningkatkan angka keberhasilan dari promil tersebut. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan adalah satu, kegagalan perkembangan dari sel telur. Contohnya pada kasus-kasus PCOS di mana terjadi stagnansi dari sel telur. Kalau Smart Moms penasaran tentang PCOS, boleh nih klik di link ini ya untuk nonton videonya. Penyebab lain seperti kista juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan perkembangan dari sel telur. Baik itu dari perkembangan sel telurnya maupun kualitas dari sel telur tersebut. Nah, penyebab lainnya juga bisa dari saluran telur. Adanya sumbatan di saluran telur juga bisa menyebabkan kegagalan dari promil tersebut. Oleh karena itu, patensi dari sel telur harus dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan minimal HSG ya, atau hysterosalpingografi. Setelah dari sel telur, kita bisa berlanjut di rongga rahim, tempat di mana embrio harusnya bertumbuh. Nah, adanya permasalahan di rongga rahim tersebut juga bisa menyebabkan kegagalan dari penempelan embrio tersebut dan tentu saja kegagalan dari promil Smart Moms. Contohnya seperti adanya thin endometrium di mana dinding dalam rahim tipis sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk embrio bisa bertumbuh. Adanya polip, adanya miom, adanya endometritis, infeksi, dan lain sebagainya juga bisa menyebabkan kegagalan dari penempelan embrio dan tentu saja promil yang terhambat. Nah, adanya kelainan pada rahim, entah itu bentuk rahim, kemudian serviks, dan di misfi, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan dari promil Smart Moms. Jadi, semua hal itu haruslah dicek terlebih dahulu. Yang terakhir, pemeriksaan hormonal seperti pemeriksaan penyakit endokrin juga bisa mempengaruhi promil Smart Moms. Contohnya seperti pada kasus-kasus tiroid, baik itu hiper maupun hipotiroid, hiperprolaktinemia, dan lain sebagainya. Kelainan pada hormon tersebut juga harus diperbaiki terlebih dahulu agar dapat meningkatkan keberhasilan promil dari Smart Moms. Smart Moms dan Smart Dads juga bisa membantu keberhasilan promil dari Smart Moms dan Smart Dads. Caranya dengan bagaimana? Dengan meningkatkan pola hidup sehat dan pola makanan yang sehat. Nah, dengan meningkatkan pola hidup sehat dan pola makanan sehat tersebut, bisa saja meningkatkan kualitas sel telur dan kualitas sel sperma Smart Dads. Kemudian, kalau misalnya promil Smart Moms dan Smart Dads terjadi kegagalan berulang, harus dilakukan pengecekan juga apakah ada penyebab-penyebab lain seperti infeksi. Jadi, boleh tuh kalau mau dicek torch dan lain sebagainya. Apabila didapatkan ada infeksi dari pemeriksaan tersebut, maka bisa diberikan terapi terlebih dahulu sebelum mulai promil berikutnya. Nah, penyebab lain seperti autoimun dalam keluarga, pengentalan darah, dan lain sebagainya juga bisa dilakukan pemeriksaan untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan dari promil Smart Moms. Tetapi, kembali lagi, kalau semuanya sudah oke, tidak ada masalah, dan semuanya sehat, maka Smart Moms dan Smart Dads tergolong dalam diagnosis unexplained infertility. Nah, kalau sudah unexplained infertility ini penyebabnya tidak diketahui, saran saya sebaiknya segera lakukan program bayi tabung atau IVF untuk mendapatkan kemungkinan keberhasilan promil yang paling tinggi. Jadi gitu deh dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat ya untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.